yang pertama kita hitung berapakah besarnya NC, NQ, dan N gamma. Jadi di sini sudut gesernya sama dengan 20 derajat. Tolong dihitung berapakah NC, berapakah NQ, dan berapakah N gamma. Anda melihat tabelnya Meyerhof. Silakan. Iya, Pak. Tadi berapa, Pak? 20 ya? Ya. Untuk Meyerhof 20 ini 14,83 NC. Untuk NC 14,83. Ya, very good. Ya. 14,83. 14,83. Terus NQ-nya? NQ-nya 6,40. Oke, 6,40. Oke, N gamanya? N gamanya 2,87. 2,87. Oke. Sudah kita dapatkan besarnya NC, NQ, dan N gamma. Sehingga catatannya kalau metodenya Terjagi ya baca tabelnya Terjagi, kalau metodenya Meyerhof ya baca metodenya Meyerhof, tabelnya Meyerhof. Demikian juga kalau Hansen maupun Vesic. Lalu kita hitung P0 di sini. Anda lihat P0, ini ada gamma 1 dan gamma 1 karena ada bagian pondasi yang terendam oleh air gitu ya. Maka P0-nya berapa? 1,65 dikalikan dengan 1,2 ditambah dengan gamma sat min gamma W 1,95 min 1 dikalikan dengan 1,2. Apa ini? Oke, kalkulator saudara. 3,12. 3,12. Oke. Ketemunya 3,12 ton per meter persegi. Oke, P0 sudah kita dapatkan. Nah, sekarang baru kita menghitung faktor-faktor yang berpengaruh ya akibat bentuk pondasi, kedalaman pondasi maupun kemiringan beban. Sekarang kita cari SC. SC dari metode Meyerhof ini digunakan persamaan kalau Anda punya referensi sama dengan 1 plus 0,2 B per L tangan kuadrat 45 derajat plus Pi per 2. Nah, ini rumusnya. Oke, Anda bisa masukkan ini. 1 plus 0,2, karena dia bucur sangkar, maka B dan L-nya sama. 2 per 2. Tangan kuadrat 45 derajat plus 20 derajat per 2. Berapa ini? Berapa? 1,2, 1,3. Satu plus 1,4, Pak. Oke, 1,4. Nah, inilah teknik mengajar saya itu seperti ini. Saya mengharapkan semuanya terlibat. Mungkin ada pendapat yang nilainya berbeda. Enggak ya, kita sepakat 1,4 ya. Ketemunya 1,4. Oke, karena beda kalau orang itu dengarkan saja, kalau sama orang yang ikut menghitung itu beda. Lalu yang kedua, berapakah besarnya SQ dan S gamma? Ternyata SQ dan S gamma itu sama. SQ sama dengan S gamma sama dengan 1 plus, hanya berubah ini saja, 0,1 B per L tangan kuadrat 45 derajat plus Pi per 2. Nah, bedanya hanya yang tadi 0,2, sekarang 0,1. Ya,
Kira-kira berapa itu? 1,2? 1,2 Pak. 1,2 Oke. Pak. Nah, 1,2. Nah, karena SQ sudah sama dengan S gamma, kita sudah bergeser ke arah D, ya, DC sekarang ya. Kita hitung DC-nya, faktor kedalaman, supaya agak berbeda, kita batasi. Jadi yang antara soal sama teori jadi satu, supaya Pak Hermawan bisa menghemat penyampaian, walaupun agak pelan-pelan. Untuk DC, rumusnya gampang sekali, hanya saja tadinya tangan kuadrat, sekarang menjadi tidak tangan kuadrat. DC sama dengan 1 plus 0,2 B per L, tangan biasa, 45 derajat, plus P per 2. Berapa ini? Jadi ini rumus persamaan sekaligus hasil dari soal ini. 1,28 Pak. Oke, 1,28. 1,28. Sedangkan DV dan D gamma juga sama dengan 1 plus 0,1 B per L, tangan biasa, 45 derajat plus P per 2. Berapa sih? 1,1? 1,14. Oke, 1,14. Oke. Nah, karena di sini tidak ada faktor kemiringan beban, maka IC, IG, dan I gamanya 1. Jadi kalau di sini ada 1, di sini ada 1, semua angka yang dikalikan 1 itu tidak akan berubah. Ya, karena tidak ada faktor kemiringan beban. Pasti nanti akan ada pertanyaan, Pak, kalau ada faktor kemiringan beban, ngitungnya gimana? Kalau ada kemiringan beban, misalnya begini, ini fondasi saudara, saya gambar kecil aja, hanya untuk mencontohkan kemiringan beban. Nah, ini adalah sentrisnya. Nah, ini adalah sentrisnya. Jika beban saudara itu miring membentuk sudut delta, Anda lihat. Nah, beban Q saudara itu miring. Sementara ini adalah delta. Nah, delta ini membentuk derajat. Maka berapakah faktor kedalaman faktor kemiringan beban IC gitu ya? IC akan sama dengan IG kalau di sini. IC akan sama dengan IG akan sama dengan ya. Sangat mudah sekali, 1 min delta per 90 derajat. 1 min delta per 90 derajat kuadrat. Jadi misalnya beban ini miringnya 10 derajat atau 15 derajat atau 20 derajat. Apakah ada yang seperti itu? Ya tergantung arsiteknya. Kalau arsiteknya menghendaki bentuk strukturnya piramid misalnya, atau membentuk limas misalnya, atau membentuk sudut misalnya, tidak square kotak-kotak seperti arsitektur modern seperti itu, ya bisa jadi dia membentuk sudut untuk turun ke fondasi. Nah, karena dia membentuk sudut, maka ini harus dipertimbangkan seperti ini. IC akan sama dengan IG, nilainya sekian, sedangkan I gamanya sangat mudah sekali. I gamanya akan sama dengan 1 min delta per V kuadrat. Jadi Anda pahami saja, karena nggak perlu ngapalkan rumus. Kalau Pak Hermawan kerja boleh open book. Yang penting Anda tahu pengertiannya dan penggunaannya. Sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, semua komponen sudah kita dapatkan, kita tinggal ngitung saja. Di ultimate netonya kita masukkan angkanya.
Q ultimate neto sama dengan C-nya berapa? 2,2 2,2. dikalikan NC-nya 14,83 Ya, dikalikan dengan SC-nya 1,4 1,4. dikalikan dengan GC-nya 1,28. lalu dikalikan dengan IC-nya 1, nggak ada masalah, IC-nya nggak usah, ditambah P0-nya 3,12 lalu dikalikan dengan NQ-1 6,4 lalu SQ-nya SQ 1,2 lalu DQ-nya 1,28 ditambah 0,4 koefisien untuk bujur sangkar. Anda lihat gamanya di sini. Dasar pondasinya terendam air atau enggak? Dasar pondasinya Rendah. Terendam. Kalau terendam gimana gamanya? 1,95 kurang 1. Yes, very good. Pakai gamma efektif 1,95 min 1 gamma sat min gamma W ya. Lebarnya 2. S gamanya 1,2. S gamma. Ya, 1,2. Lalu D gamanya 1,14. Nah, piro ini ketemu nih. Wow, panjang sekali, memang perlu ketelitian. Berapa? Lima 85,384. 85,384 ya. Berarti 85,38. Ada yang nilainya beda? Sama Pak. Oh, 85,38 ton per meter persegi ya. 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 Ton per meter persegi. Nah, sekarang kita masukkan faktor keamanan sama dengan Q ultimate neto dibagi dengan Q neto. Berapa beban Q-nya? Beban Q-nya 110 ton. 110 ton. Satuannya apa? Ton. Ton. Ultimate netonya satuannya apa? Ultimate Per meter netonya persegi. Ton per meter persegi. persegi. Bolehkah ton per meter persegi dibagi dengan ton? Nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Terus bagaimana? Q netonya kan Sama. sama dengan Q dibagi dengan A Ya, dikurangi dengan kurang dengan P0. P0 Benar ya? ya. Ya, Ya toh? Iya. Jadi akan sama dengan Q-nya berapa? 110 dibagi dengan 2 kali 2, benar ya? Iya Ya. Pak, benar. 3,12. 0,12. 3,12. Nah, berapa ini? 24,38 Pak. 24,38. 20? 24,38. 24,38. Satuannya sudah sama, ton per meter persegi. Persegi. Dengan demikian, faktor keamanannya bisa kita hitung. FK akan sama dengan Q ultimate neto dibagi dengan Q neto akan sama dengan 85,38 dibagi dengan 24,38. Oh, belakangnya sama. 3,5 Pak. Oke. Ketemunya 3,5 lebih besar 3. Apa kesimpulannya? Aman. Aman. Oh. Titik aman. Fondasi kita aman. Oke. Nggak sampai 15 menit Anda sudah paham metode Meyerhof. Walaupun panjang. Tetapi tetap perlu latihan supaya kecepatan saudara itu
terlatih, itu yang pertama. Yang kedua adalah seandainya yang ditanyakan itu tidak faktor keamanannya. Bisa jadi saya tanya berapakah beban yang mampu ditahan oleh rencana pondasi tersebut. Berarti saya bisa tanya beban kalau faktor keamanannya diketahui. Atau berapakah dimensi pondasi yang aman? Nah, berapakah dimensi pondasi yang aman? Ya, untuk menerima beban 110 ton. Berarti yang ditanyakan bisa jadi kedalaman pondasi, yang ditanyakan bisa jadi panjang dan lebarnya pondasi. Jelas ya? Jadi kalau kamu ingin berlatih, seperti saya dulu, katakanlah kalau saya masih kuliah, kalau sudah ada contoh soal seperti ini, saya berimajinasi membuat soal sendiri, ya, terus membuat pertanyaan sendiri, membuat jawaban sendiri. Kadang kalau bingung ya bingung sendiri. Tapi dengan kita melakukan otak-atik seperti itu, maka pemahaman kita terhadap satu kasus ini menjadi utuh gitu. Jadi tidak hafalan, maunya kita zaman sekarang itu yang saya banyak melihat itu di kampus-kampus kita juga sering sekali seperti itu. Begitu soalnya itu dirubah sedikit saja, Anda sudah mengalami kesulitan. Itu karena Anda kurang melakukan eksperimen untuk berlatih tentang persamaan yang dibolak-balik seperti ini. Jelas ya? Nah, nanti untuk menambah khasanah mungkin ya Anda bisa melihat referensi-referensi saudara, atau mungkin nanti saya kirimkan sekedar contoh soal dan penyelesaian yang sekaligus bersamaan dengan soal-soal tugas maupun PR yang akan saya rilis ya kira-kira minggu depan. Itu harus sudah ada mulai latihan pekerjaan untuk berupa PR maupun tugas. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, kalau belum ada, apakah ini perlu dicatat? Kalau perlu dicatat, berarti saya harus menyediakan waktu bagi saudara. Kalau enggak bisa saya hapus ya ini. Anda nanti bisa mengulang rekamannya, atau kalau kru saya sempat, saya itu gaptek sehingga krunya ini ada sendiri, anak saya dan istri saya. Nanti kalau di upload di YouTube ya Anda bisa mengulang-ulang materi ini apabila apa yang saya sampaikan ini sudah ada tampilannya atau uploadnya di YouTube. Gitu ya, bisa saya hapus ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, kalau sudah bisa dihapus, saya akan menyampaikan baru, kondisi yang baru. Terus ya apa? Kita lanjutkan. Kemarin kita selalu lapisan tanah itu heterogen. Artinya heterogen itu lapisan tanah selalu mengandung unsur lempung atau kohesif, misalnya lempung dan lanau, dan lapisan tanah selalu ada unsur pasirnya atau gravel. Kalau lempung itu biasanya identifikasinya ditandai dengan data C, yaitu ton per meter persegi. Kalau dia unsurnya pasir, itu selalu ditandai dengan adanya sudut geser dalam yang besar. Nah, ada kemungkinan lapisan tanah itu homogen. Jadi kalau di sini lapisan tanah kohesif. Di sini lapisan tanah ankohesif. Kalau di sini contohnya misalnya sand atau gravel. Kalau di sini misalnya contohnya clay.
atau silt. Jadi clay itu lempung, silt itu lano, sand itu pasir, gravel itu kerikil. Nah, di buku nggak ada gini nih, saya sendiri yang buat seperti ini. Jadi misalnya satu pondasi, langsung contoh di sini. Misalnya di sini 50 ton, di sini gamma sat misalnya 1,94 ton per meter kubik, C-nya sama dengan 4,5 ton per meter persegi, dan di sini saya tulis L 0,0, diameternya 2,2 misalnya, lalu kedalamannya min 2, sama seperti tadi ya, 2,4 gitu. Nah, maka kalau diminta pertanyaannya berapakah faktor keamanannya? Hitung faktor keamanannya. Hitung faktor keamanan terhadap daya dukung tanah. Nah, untuk contoh yang sama, di sini hitung faktor keamanannya terhadap sama daya dukung tanah. Lalu jika tanahnya pasir dengan gamma sat sama dengan 2 ton per meter kubik dan V-nya sama dengan 20 derajat. Oke. Ya. Sudah ada 2 jenis contoh soal yang kontras. Yang pertama apabila pondasi ini tertumpu pada lempung murni, dan yang kedua adalah apabila pondasi ini tertumpu pada pasir murni. Apa? Ya, sehingga persamaannya sama jawabnya. FK sama dengan Q ultimate neto dibagi dengan Q neto. Hanya saja kalau dia itu clay, jadi clay murni, itu kita akan gunakan hukum Skempton. Jadi Skempton di sini ada grafiknya, ya, di sini ada grafiknya maupun di situ ada tabelnya. Nah, kalau grafiknya kamu cari nanti grafik Skempton yang seperti ini, ya, grafik Skempton yang seperti ini. Ini yang digunakan untuk analisa daya dukung tanah apabila tertumpu pada tanah lempung asli. Jelas ya? Jadi harus menggunakan grafik Skempton. Di dalam grafik Skempton ini bacanya harus kita cari perbandingan antara D dan B. Di sini D dan B-nya, D-nya adalah kedalaman, B-nya adalah lebarnya. D per B sama dengan 2,4 per 2,2, kira-kira 1,1 lah. Nah, dari 1,1 tersebut, kita baca di grafik ini. Nah, di sini 0, di sini 1. Kalau dia 1,1, kira-kira di sini. Tarik ke atas, ada grafik yang berbentuk lingkaran dan ada grafik yang berbentuk memanjang. Ya. Jadi, Pak, kurang kelihatan. kurang kelihatan. Pokoknya kamu cari grafik yang Skempton ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, grafik Skempton yang ini. Oke. Ya, Iya, Pak. ini ya. Sehingga kalau kita baca yang lingkaran dan ini, kalau saya tarik kira-kira 1,1, ketemunya kira-kira NC-nya 8. 8,2, 8,4 gitu ya. Nah, jadi saya ajari sekaligus baca grafiknya. Di sini ketemu NC-nya sama dengan 8,4 misalnya. Nah, Q ultimate neto rumusnya sederhana sekali. Q ultimate neto sama dengan rumusnya C
C kalikan NC. Tidak ada unsur P0 NG, tidak ada unsur 0,3 gamma B N gamma. Rumusnya ini. Nah, kalau itu fondasi tertumpu pada tanah lempung. Sehingga bisa kita hitung Q ultimate neto sama dengan C-nya 4,5 dikalikan NC-nya 8,4. Berapa nih? 37,8. 37,8. 37,8 ton per meter persegi. Q netonya sama. Bebannya 50. Ya toh? Luasnya penambangnya apa ini? Lingkaran ya? Lingkaran Lingkaran, kalau luas penambang lingkaran apa? 1/4 pi D Kuadrat. kuadrat ya, 1/4 pi-nya 3,14, D-nya 2,2 kuadrat min P0. P0-nya berapa? Gamma sat min gamma W 0,94 berarti. nah, 1,94 dikurangi 1 1. dikalikan dengan 2,4. 2,4. Kenapa? Ya, karena ini kedalamannya 2,4, gamanya cuma 1, gamma sat min gamma W, berarti apa? Airnya sampai ke permukaan tanah. ngerti ya? Iya, Pak. Kemarin sudah saya ajari gamma itu macam-macamnya apa. Sekarang udah ngerti. Oh, kalau gamma sat berarti seluruh lapisan fondasi ini jenuh, maka airnya ada di permukaan tanah, sehingga gamma